Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhara Lintang Aulia dengan NIM 85894295. Saya berasal dari Universitas Terbuka Jember. Hari ini saya akan praktikum IPA dengan judul Pertumbuhan, Perkembangan, dan Perkembangbiakan Makhluk Hidup. Silakan ditonton. Praktikum 1 tentang pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah proses berkelanjutan yang meliputi pertumbuhan atau peningkatan ukuran kuantitatif seperti tinggi dan massa yang tidak dapat diubah kembali, dan perkembangan atau perubahan kualitatif menuju kedewasaan seperti pembentukan organ seperti bunga dan buah. Kedua proses ini saling terkait dan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu gen dan hormon, dan faktor eksternal yaitu air, suhu, cahaya, nutrisi, dan lain-lain. Perkecambahan kacang hijau adalah proses awal pertumbuhan biji yang memerlukan air, kelembapan tinggi, dan udara yang cukup. Prosesnya dimulai dengan merendam biji, kemudian meletakkannya di tempat gelap yang lembab seperti di atas tisu basah agar kecambah atau tunas dan akar tumbuh lebih cepat. Pada hari ke-1 ini mulai tumbuh akar sekitar 0,4 cm dan batangnya masih 0 cm. Pada hari kedua, akar mulai memanjang sekitar 1,5 cm dan batangnya masih 0 cm. Pada hari ketiga sudah mulai tumbuh batang sekitar 0,5 cm dan akar 3 cm. Pada hari keempat, batang mulai tumbuh, namun tidak semua. Batang tumbuh 2,5 cm sedangkan akar 4 cm. Karena saya simpan di tempat yang gelap, maka pada hari kelima batang sudah tumbuh 11 cm sedangkan akar 9 cm. Pada hari keenam, akar dan batang tumbuh cepat dan sangat panjang dengan panjang batang sekitar 18 cm dan panjang akar sekitar 12 cm. Kesimpulan dari praktikum 1 adalah pertumbuhan kacang hijau dipengaruhi oleh faktor seperti cahaya, air, dan media tanam. Pertumbuhan tercepat terjadi di tempat gelap karena hormon auksin tidak rusak, tetapi tanaman akan terlihat tidak sehat seperti batang lemah dan daun kuning. Sebaliknya, jika di tempat terang, pertumbuhan lebih lambat, namun menghasilkan tanaman yang lebih sehat dan kokoh karena mendapatkan cahaya untuk fotosintesis.
Selanjutnya adalah praktikum 2 tentang perkembangbiakan seksual pada tumbuhan dengan mengamati struktur bunga. Apa itu perkembangan seksual pada tumbuhan? Perkembangan seksual pada tumbuhan adalah proses perkembangbiakan yang terjadi melalui penggabungan dua sel gamet, yaitu gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau ovum, untuk menghasilkan keturunan baru. Proses ini juga dikenal sebagai reproduksi generatif, yang ditandai dengan penyerbukan dan pembuahan, dan merupakan cara tumbuhan berbiji seperti Angiospermae dan Gymnospermae untuk bereproduksi, menghasilkan variasi genetik melalui penggabungan materi genetik dari kedua induk. Apa yang dimaksud dengan struktur bunga? Struktur bunga adalah bagian-bagian penyusun bunga yang terdiri dari bagian steril, yaitu klopa dan mahkota, dan bagian fertil, yaitu benang sari dan putik, yang melekat pada dasar bunga di ujung tangkai. Bagian-bagian ini memiliki fungsi khusus dalam reproduksi tumbuhan untuk menghasilkan biji. Tujuan praktiknya adalah untuk mengetahui struktur bunga. Untuk praktiknya saya menggunakan bunga sepatu. Kesimpulan dari praktikum 2 tentang pengamatan struktur bunga adalah bahwa setiap bunga memiliki bagian-bagian dasar seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan putik yang berfungsi untuk reproduksi. Selanjutnya, praktikum 3 tentang perkembangan vegetatif buatan dengan metode stek sambung. Apa itu vegetatif buatan? Jadi, vegetatif buatan adalah cara perkembangbiakan tumbuhan secara aseksual atau tak kawin yang dilakukan dengan bantuan manusia seperti melalui teknik stek, cangkok, okulasi, sambung, dan merunduk. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tanaman baru dengan sifat unggul yang sama persis dengan induknya, atau untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman yang berbeda. Pada kali ini saya menggunakan metode stek sambung. Apa itu stek? Stek menyambung adalah teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang menggabungkan dua bagian dari dua tanaman berbeda agar dapat tumbuh menjadi satu tanaman baru. Tujuannya adalah untuk menggabungkan sifat unggul dari kedua tanaman tersebut. Hai, hari ini saya akan menyambung durian lokal dengan durian duri hitam. Nanti yang durian lokal ini dipotong batangnya 15 cm dari tanah,
dan yang ini akan dipotong 2 ruas batangnya, lalu daunnya akan disisakan 1/4 untuk mengurangi penguapan. Untuk alat dan bahannya adalah yang pertama durian lokal induknya, dan entresnya adalah durian duri hitam, lalu ada plastik atau tali untuk mengikatnya nanti, plastik utuh untuk menutupnya, gunting, dan cutter. Langkah pertama kita potong durian lokalnya hingga 15 cm dari tanah. Setelah kita potong, lalu kita belah tengahnya jadi seperti ini. Lalu kita sayat kulit entresnya hingga membentuk runcing. Nah, setelah kita runcingkan dan kita potong daunnya dengan fungsi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu untuk mengurangi penguapan, kita tancapkan di sela-sela yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah kita tancapkan, kita tali dengan plastik atau tali rafia. Usahakan menali dengan rapat. Jadi ini adalah hasil dari yang sudah kita rekatkan dengan plastik dan kita tutup. Selanjutnya kita tutup dengan plastik agar tidak terkena hama. Lalu direkatkan menggunakan tali lagi. Kesimpulan pada praktikum 3 tentang vegetatif buatan dengan metode stek sambung ini, saya belum berhasil menunjukkan hasilnya. Mungkin dikarenakan beberapa faktor termasuk terbatasnya waktu. Nah, itu tadi video dari saya. Terima kasih ya sudah menonton. Bye-bye.